Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi ini seberapa kita yang ada, kita mau datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita pada pagi ini menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Mari kita sembah Tuhan Yesus, ku menyembah dalam tanda kasih karunia-Mu, ku datang menghampiri-Mu. Tuhan Yesus, haleluya. Dalam kudus hadirat
Amin, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita bisa datang kepada Yesus, kita dapat menikmati hadirat Tuhan, sungguh luar biasa ya. Kita pagi ini kita akan menyanyikan sebuah pujian, kiri kananku ada Yesus dalam hidupku. Kunci kemenangan itu, kunci kekuatan itu adalah kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kiri kananku ada Yesus, mataku tertuju kepada Tuhan. Haleluya, aku memandang Tuhan. Haleluya. Aku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia
kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku dalam hidupku. Inilah kuncinya saudara. Selama ada Yesus dalam kehidupan kita, kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kalau ada jatuh-jatuh drum dan penari-penari ada kurang sedikit, saudara mohon dimaafkan, kami belajar ya. Jadi mohon dimaafkan semuanya, drumnya pun mungkin agak keras sedikit, tapi kita dukung anak-anak kita. Terima sukacita surga. Kita bisa terima sukacita itu kalau ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwaku. Mari kita nyanyikan pujian. Kalau ada Yesus di hati, kalau ada Yesus dalam hati kita, hidup kita, disitulah letak sukacita, disitulah letak kekuatan. Badai bergelora akan semakin kuat saudara, dunia akan semakin kacau, tetapi selama Yesus ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Amin. Karena itu mari miliki Yesus, teguh di dalam Yesus. Terimalah sukacita kalau ada Yesus dalam hidupmu. Kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita, kita nggak bisa menikmati sukacita dan semangat dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi pujian. Sambil bangkit berdiri semua, ayo kita bersukacita pagi ini, kita bersyukur ada Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.
percaya kalau Yesus ada dalam hidupnya. Amin. Jadi tidak hanya sekedar Kristen, tidak hanya sekedar ke gereja, tetapi sukacita di tengah badai. Sukacita itu akan kau alami walaupun banyak tantangan, walau banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi kita kuat, kita teguh selama ada Yesus. Karena kalau ada Yesus dalam hidup kita, penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita bisa mengarahkan mata kita kepada Tuhan, bahwa salib Yesus, Yesus yang sudah tersalib itu akan menyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Hanya karena
Tuhan kami semua Tuhan, bahwa karena kasih salib-Mu kami boleh ada, karena salib-Mu Tuhan kami boleh hidup Tuhan. Dan Bapa, haleluya, haleluya Yesus, sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu akan dibenarkan. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya, haleluya, Roh Kudus mengurapi kami semua untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang selamat, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka kembali di dalam kitab Nabi Nehemia. Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa minggu ini kita berbicara, 2 minggu berturut-turut ini kita berbicara tentang kuasa doa itu. Kita meneladani, kita mau mencoba meneladani bagaimana doa dari bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Nehemia. Nehemia pasal 4 ayat yang ke-9. Saya sudah bagi berdiri. Nehemia pasal 4 ayat yang 9 kita akan baca ya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah mengetahui keadaan bangsa Yahudi yang mengalami ancaman, ya, yang mengalami ejekan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga, ya, itu bangsa Yahudi ya, yang dipimpin oleh Nehemia untuk membangun tembok kota Yerusalem, mengalami ejekan yang luar biasa, mengalami ancaman ya untuk mengacau di dalam ayat 7 sampai 8, sampai kemudian ada rencana untuk mengadakan suatu tindakan sabotase, Bapak Ibu. Jadi pada waktu mereka membangun tembok kota Yerusalem itu, ada banyak ranta, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, dan ada banyak ancaman yang mereka sedang hadapi. Ya, mereka sedang memfokus, mereka sedang mengerjakan tembok kota itu. Mereka sedang membangun tembok kota itu, tetapi kita lihat di sini bagaimana bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, bangsa-bangsa ini sirik. Bangsa-bangsa ini mulai sirik dan mulai iri hati karena mereka tahu begitu tembok kota Yerusalem dibangun, maka kemegahan dari Yerusalem akan dibangkitkan kembali. Kemegahan dari kota Yerusalem akan dinyatakan kembali. Sedangkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu, orang Jawa bilang mendalam. Ya, sehingga kita lihat di sini ada banyak cara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada, dipimpin oleh Sanballat, kemudian ada Tobiah. Ada orang Arab, ada Bani Ammon yang berusaha menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem oleh Nehemia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa Nehemia dan bangsa Yahudi sampai pada satu titik yang sangat kritis, pada satu titik yang sangat mencemaskan. Ancaman datang dari luar menyebabkan mereka, yang namanya membangun itu perlu fokus. Ya, perlu satu fokusan untuk membangun. Apalagi ini membangun tembok kota. Kalau tembok kota itu dibangun dengan tidak simetris, gampang sekali dirobohkan oleh lawan yang ada, bukan? Pada saat musuh menyerang tembok kota itu, maka kalau tembok itu tidak dibangun dengan tepat, tembok itu tidak dibangun dengan baik,
Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tembok itu mudah dihancurkan. Bahkan mereka mengejek bangsa Yahudi yang sudah membangun itu. Ya, mengejek. Jangankan dilawan oleh orang-orang, ada anjing hutan yang melompat saja dan kemudian kakinya menyentuh itu tembok. Tembok itu akan runtuh. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 3. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini dihina sekali. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal ini dilakukan oleh mereka, mengacaukan, mulai mengacaukan fokus bangsa Yahudi. Adalah apa? Adalah mereka tidak ingin bangsa Yahudi, bangsa Israel kembali ada di dalam dunia ini. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang keempat ini, ayat yang ke-9, kita belajar di dalam minggu yang lalu, mereka doa. Bangsa Yahudi dipimpin oleh Nehemia, mereka mengadakan doa kepada Tuhan. Doa dengan iman yang tulus di dalam ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Bapak Ibu Saudara yang sedang berdoa dengan iman yang tulus, maka dengan berdoa dengan iman yang tulus itu, kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Berdoa dengan iman yang tulus maka menyebabkan kita tahu kehendak Tuhan, sehingga bangsa Yahudi tetap melanjutkan perkembangan, tetap melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem, karena mereka tahu bahwa sudah ditetapkan bahwa Yerusalem, kota tembok Yerusalem harus dibangun kembali, bait Allah harus dibangun kembali. Karena itu sudah sesuai dengan nubuatan yang dikerjakan kalau nggak salah oleh Nabi Yeremia atau Nabi Yesaya, bahwa pada zaman Raja Kores, maka bangsa-bangsa Yahudi yang terbuang di Babel, mereka akan pulang dan kemudian mengadakan pembangunan kembali tembok kota, mengadakan pembangunan kembali bait Allah yang diruntuhkan itu. Berdoa dengan iman menyebabkan kita tahu kehendak Tuhan, menyebabkan kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terkadang di dalam kehidupan kita, dalam hal keputusan sepele, kita tidak mengambil tindakan doa. Kita tidak doakan itu, pokoknya seperti ini ya sudah kita jalani. Seperti pengalaman-pengalaman yang lalu toh seperti ini, ayo kita jalani. Pasti seperti ini. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Setiap keadaan itu memiliki tindakan yang berbeda. Tindakan yang berbeda. Mungkin satu hal yang kita kerjakan itu adalah hal yang sama, tetapi tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan itu berbeda, tidak sama. Kenapa demikian? Supaya semakin menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Yesus Kristus Tuhan kita itu. Karena Tuhan tidak memberikan, bukan berarti Tuhan tidak pernah memberikan jalan yang sama dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Tidak, di dalam menghadapi suatu perkara tidak. Ada, saya pernah di dalam Alkitab, pada waktu itu bangsa Israel sedang dikepung
ya sedang dikepung, dan tindakan-tindakan mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya, diserang oleh bangsa lain. Tetapi tindakan pertama, tindakan iman mereka sesuai dengan doa mereka, tindakan iman mereka berbeda, ya berbeda. Sehingga bangsa yang menyerang Israel mengatakan, pasti ada mata-mata di tengah-tengah bangsa kita, ada mata-mata di tengah pejabat-pejabat yang ada. Saya tiba-tiba teringat dengan kisah ini, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus. Ya, tindakan bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan kerjakan di dalam, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka kita akan lihat rasanya tuh sepertinya ditoto. Mungkin orang lain bilang itu kebetulan, tapi bilang kita itu totonannya Tuhan, itu aturannya Tuhan. Jadi mari pada saat menghadapi tantangan yang ada, pada saat menghadapi rintangan yang ada, berdoalah berdoa dengan iman, dan kita akan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian setelah kita berdoa itu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan bertekun di dalam tindakan itu, bertekun di dalam rintangan. Kalau saya bertekun di dalam rintangan, maksudnya bertekun di dalam tantangan. Sekalipun menghadapi tantangan, maka setelah kita berdoa dengan iman kita, maka saya yakin kita akan mampu tekun, kita akan mampu melampaui tantangan itu, melampaui rintangan itu dengan tekun sampai rintangan itu boleh dilalukan di dalam hidup. Demikian juga dengan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tetap bertekun sampai mereka menyelesaikan tembok kota Yerusalem. Yang ketiga, saudara-saudara, jadi yang kedua, berdoa dengan iman yang tulus akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah, akan menghasilkan kita bisa bertekun kepada Tuhan. Yang kedua, doa itu adalah wujud rasa syukur dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, rasa syukur dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Mari kita akan baca ayat yang ke-14. Doa adalah wujud rasa syukur dan pernyataan bahwa kita tergantung kepada Tuhan. Ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan yang dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ini tidak tersurat, ya, kelihatan secara hurufiah bahwa ada rasa ketergantungan, ada rasa ucapan syukur. Tapi kita lihat dari perkataan ini, perkataan Nehemia ini adalah rasa wujud syukur dan ketergantungannya terhadap Tuhan, kepada Tuhan ya. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak. Jadi kita lihat, janganlah kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan ke rumahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang disampaikan, yang apa yang dikatakan oleh Nehemia pada ayat 14 ini merupakan rasa ketergantungannya kepada Tuhan. Mereka tidak akan bisa berperang, mereka tidak akan bisa menghadapi musuh yang ada kalau bukan Tuhan yang ada di samping mereka, kalau bukan Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga dengan rasa ketergantungan ini, Nehemia tahu, bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup mereka. Doa merupakan
satu hal yang menunjukkan bahwa kita tergantung sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Demikian bukan? Hidup kita hidup oleh karena kasih karunia Allah, sak welas-welase Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan. Jadi kita hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan itu berlaku di dalam hidup kita. Belas kasihan Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita. Apakah di sini dilihat diperlihatkan di dalam Nehemia 4 ayat yang Nehemia pasal 4 itu terjadi peperangan dan Israel mengalami kemenangan? Tidak. Tetapi di dalam menghadapi ancaman-ancaman yang ada, Nehemia bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Menyatakan bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan, bahwa orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan mampu tanpa Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Bagaimana dengan kehidupan Tuhan? Doa itu menyatakan ketidakberdayaan kita dan ketergantungan hidup kita pada belas kasihan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 14 ayat 14 16. Sebab ayat 14, 1 Korintus 14 sampai 16. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, dengan akal budi. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memang tentang berdoa di dalam roh dan berdoa di dalam mengenai dengan bahasa roh dan berdoa dengan akal budi. Tapi kita lihat di sini bahwa di dalam doa itu ada pengucapan syukur dan juga ada rasa ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi pada saat kita berdoalah bahwa aku nggak mampu melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Sekalipun itu masalahnya sepele, sekalipun masalahnya itu mungkin kita bisa hadapi dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena begitu kita berdoa bahwa kita menyatakan ketidakberdayaan kita dan juga ketergantungan kita pada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan jalan yang berbeda sehingga kita bisa melihat bagaimana dan bisa mengenal bagaimana Allah yang luar biasa itu. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu kami membawa Bapak ke Jember, yang pertama kami memang tidak tahu apa-apa. Seringkali saya katakan, oh ditanggung BPJS semuanya. Ya kan, saya bilang gitu ya, ditanggung BPJS semuanya. Meledek saudara, BPJS cuma keluar 4 juta dari sekian belas juta yang harus kami tanggung. Begitu. Jadi pada waktu itu
Pada waktu itu memang sudah ada berkat tabungan, jadi ada pegangan bagi kami untuk berangkat ke Jember. Yang pertama, pada saat sampai sana ternyata harus menanggung sekian juta rupiah. Istri saya cuma bertanya, kamu kira-kira dari uang segitu banyaknya berapa utangmu yang ya pinjam uang yang ada di saya, bukan uang saya, uang orang lain ada 2 juta, ya pakai uang, berarti itu nggak pinjam dari saudara, bukan suatu pinjaman. Ya, kalau dari 6 berapa nih, 20 juta lebih itu harus dibayar. Kalau cuma punya pinjaman 2 juta, artinya apa? 2 juta bisa dilunasi nanti dengan cara yang pokoknya dibayar dulu boleh pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama itu ada uang di satu. Saya ngerti ya saudara ya, ada uang. Jadi PD berangkat ke Jember. Yang kedua, tindakan yang sama ya, perkara yang sama. Yang kedua, kami membawa Bapak, cuman waktu itu kami nggak punya uang sama sekali. Saya sudah bilang sudah tidak ada uang sama sekali. Istri saya mengada-ngadakan uang akhirnya, mengada-ngadakan uang kas remaja, uang kas sekolah minggu yang ada dicampur dengan uang yang lainnya, saya tidak tahu, ada jumlah 5 juta. Ada dengan 5 juta kami berangkat. Tapi itu uang pinjaman kan? Artinya apa? Kami nggak ada uang sama sekali. Stephen tanya, adik, kamu punya uang berapa bapak-bapak? 12. Begitu, saya bilang, tidak ada sama sekali. Jam 10 menjelang berangkat, menjelang saya ke rumah sakit umum untuk mengambil ambulan. Iseng saya lihat di tabungan, di rekening saya. Iseng, sebuah iseng. Saya lihat, saya lihat, jadi pagi saya lihat jam 9 itu nggak ada 0. Jam 10 saya lihat mau berangkat, saya lihat, loh, ada transferan 10 juta. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa menyebabkan kita, doa itu menyatakan ketidakberdayaan kita dan juga rasa ketergantungan kita kepada Tuhan. Dengan perkara permasalahan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari andalkan doa itu. Doa itu juga mengubah hati dan pikiran kita. Mengubah hati dan pikiran kita. Doa memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Doa dapat mengubah persepsi, cara pandang kita tentang situasi yang sulit, dan memberikan ketenangan dalam masa-masa cemas, dan membangun kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Itu doa, Bapak Ibu Saudara, mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita yang penuh dengan kekhawatiran menghadapi masalah. Cara pandang kita yang penuh dengan ketakutan kalau ada masalah. Maka begitu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itu dihilangkan, kekhawatiran itu dihilangkan, dan dengan iman kita mau melangkahkan kaki kita. Doamu bagaimana? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 tadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Doa Nehemia di ayat 14 ini mengubah cara pandang orang-orang Yahudi yang ketakutan
bahwa mereka punya Allah yang besar, bahwa mereka punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Pada waktu sebelum ayat 14 ini diberikan, keadaan mereka letih, lesu, mereka menghadapi satu tantangan yang amat sangat berat. Tetapi dengan doa, cara pandang mereka terhadap tantangan itu berubah. Karena kita memiliki Allah yang besar. Karena mereka tahu Allah yang besar menyertai mereka. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7. Ku nyanyi haleluya, Bapakku datang menyembahmu. Siapkan lagu itu. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita berdoa, nyatakanlah segala sesuatu di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saya boleh tambah, dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengubah pikiran kita yang dahulu kalut dengan damai sejahtera Allah, dengan ketenteramannya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, Bapakku datang menyembahmu di sini, dan kita akan masuk di dalam doa.
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu sekali lagi, dan Ibu Gembala masuk dalam doa. Dan saya undang pelayan perjamuan datang ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berkat dari Tuhan Yesus ada di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan. Haleluya. Memampukan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan mujizat
juga boleh kami terima. Perkara-perkara ajaib boleh menyertai kami sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi Allah yang selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Kasih Allah di sungguh telah terbukti di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan, haleluya, memperingati korbanmu di kayu salib melalui perjamuan yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Bapa, biarlah dengan haleluya kami memperingati Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh senantiasa mengetahui Tuhan bahwa Engkau sudah menebus dosa kami, Engkau sudah menebus segala Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, melalui perjamuan-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dinamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari sembah Dia. Haleluya. Kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh rasakan kekuatan yang baru itu melingkupi kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Tantangan rintangan boleh kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Karena bersama dengan Engkau kami kuat, kami bisa melakukan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau jadikan kehidupan doa sebagai dasar dari kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan. Silakan. Pelayanan selama sepekan. Selasa tanggal 7 Maret ada ibadah doa jam 6 sore, dan kemudian ada berjemputan. Hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu, WL-nya Ibu Gembala, disertai dengan perjamuan kudus. Ada berjemputan. Hari Jumatnya jam 2 siang ada. Hari Kamis itu juga ada ibadah raya, ada latihan musik untuk ibadah raya minggu pagi. Hari Jumatnya ada doa puasa jam 2 siang. Hari Sabtunya ada ibadah remaja pemuda jam 6 sore, ya. WN-nya sudah disiapkan. Kemudian ibadah raya minggu pagi tanggal 13 Maret WN-nya sudah di-review, sikesnya Ibu BI dan Ibu Diana jam 7. Latihannya hari Kamis, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian ibadah sekolah minggu dan pra remaja jam 9.30. Ada penjemputan, dan kemudian latihan musik untuk ibadah raya sore jam 11 siang, dan ibadah raya malamnya
WA-nya Ibu Esther, stikernya Ibu Dini, dan saudari Hans, yes. Saudari Hana, saudari Hans, ya, bukan ya mungkin diganti dengan Hana aja ya, karena ya, atau kita lihat aja nanti minggu depan gimana. Lagu untuk dari pagi dan sore itu diberikan paling lambat dari Selasa, ya. Tuhan, saya kira ada muat apa dari Minggu Barat? Tidak ada. Baik, mari saya dapat berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan masuk ke dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dengan kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan pagi hari ini, menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah haleluya, haleluya, kami pula dengan puas oleh karena hadirat-Mu ya Tuhan. Dan terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami yang bahkan milik Engkau, semuanya boleh naik ke hadirat Tuhan, haleluya. Dan apa saja yang sudah kami kabulkan Tuhan, dengan iman kami boleh tuai berlipat kali ganda, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.